Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tawasul terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansari wa sahabatihi al-kiram ajma'in wa jami' awla'illah wa asfiyaihi wa syuhada wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa bariha khususan sadatina al-alawiyyin wa bil khusus sayyidina al-muhajir ilallah Muhammad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Said Alwi Muhammad sahib Mirbat wal faqih al-muqaddam al-thani al-habib Abdurrahman Muhammad Segaf جدنا العظم سيد عبد الملك بن علوي عظمة خان وأصولهم وفروعهم والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بكر بن سالم والشيخ أبو الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا ووالدينا وأسلافنا الصالحين خصوصا الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي بنتي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا وأزواجنا طلابنا وإخوتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويحشرنا في زمرتهم يوم القيامة وبنتي أن الله يغفر لنا ذنوبنا جميعا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويصلح قلوبنا وقوالبنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونياتنا ويجعلها خالصة لوجه الكريم وبنتي أن الله يحببنا إليه وإلى رسوله ويقربنا إليه وإلى رسوله ويوصلنا إليه وإلى رسوله وبنتي أن الله يفتح علينا وعليكم وأولادنا وأزواجنا طلابنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأوليائه الصالحين وبنتي أن الله يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ويقضي ديوننا ويسهل أمورنا ويستجيب دعواتنا على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدنا وسلفنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي لوالدي وللمؤمنين آمين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. Bab mengenai majaa hadis-hadis yang datang fi qauli Rasulillah tentang ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am sebelum makan wa ba'da ma yafruhu minhu dan setelah selesai daripada makan. Yafruhu artinya selesai. An Abi Ayyub An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala dari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Nabi yang rumahnya dijadikan tempat tinggal Nabi pertama kali ketika Nabi sampai ke Madinah. Rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari. Qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kunna dahulu kami 'inda Nabi bersama Nabi yauman pada suatu hari. Faqarraba ta'aman. Maka baginda Nabi mendekatkan makanan, menghidangkan makanan, menyuguhkan makanan. Nah, ini adab kepada tetamu. Kita tuan rumah mendekatkan makanan. Falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna. Maka tidaklah aku melihat suatu makanan, aku tidak pernah melihat lam ara. Aku tidak pernah melihat ta'aman suatu makanan kana a'zama barakatan minhu
yang lebih besar berkahnya daripada makanan yang dihidangkan oleh Nabi. Awwala ma'akalna, pada awal pertama kali kami makan. Jadi saat ketika kami makan pertama kali, itu terasa sekali barokahnya. Jadi mungkin barokahnya dengan kenyang, kok terasa banyak, terasa nikmat sekali begitu ya. Barokah itu macam-macam, pokoknya kebaikan. Terasa barokah sekali pada pertama kali kami makan. Wala aqalla barakatan fi akhirih. Dan juga tidak pernah saya melihat makanan yang lebih sedikit barokahnya pada akhir ketika kami selesai makan, pada akhir makanan kami. Maksudnya ketika awal pertama kali kami makan terasa sangat barokah, tapi saat ketika di akhir makan justru kami merasa sedikit sekali barokahnya. Kenapa rasa ada yang kurang begitu ya? Mungkin dengan semangatnya, mungkin dengan rasanya, macam-macam. Fakulna, di awal terasa penuh barokah, tapi di akhir kenapa tidak selera mungkin juga, atau agak terasa kurang barokahnya. Fakulna, ya Rasulullah, kaifa hadza? Maka kami pun bertanya kepada Nabi, Rasul, kenapa begini? Kaifa, bagaimana hal ini terjadi? Kenapa di awal terasa penuh barokah, justru di akhir makan malah kurang barokah? Apalagi orang yang bertakwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Kata Allah, orang yang bertakwa, Allah akan berikan dia furqan. Ada rasa pembeda, hatinya tuh terasa bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang berkah, mana yang enggak, mana yang barokah, mana yang halal, mana yang haram. Nah, ini kalau orang yang bertakwa dia terasa gitu ya. Nah, kok bisa begitu? Kaifa hadza? Bagaimana bisa seperti ini ya Rasul? Qala inna dzakarna smallahi hina akalna. Inna, sesungguhnya kita menyebutkan nama Allah ketika awal pertama kali kita makan. Tsumma qa'ada, kemudian Nabi SAW duduk. Man akala, tadi berbicara ketika sambil berdiri mungkin. Tsumma qa'ada, kemudian Nabi duduk. Terus Nabi katakan, man akala walam yusammillaha, siapa yang makan dan tidak menyebut nama Allah Ta'ala, fa'akala ma'ahu syaitanu, maka akan makan bersama dia setan. Setan akan makan bersama dengan dia. Jadi Nabi SAW seolah-olah ini saat ketika makanan dihidangkan kita terasa penuh barokah karena kita membaca bismillahnya di awal. Terus kemudian itu alasannya kenapa penuh barokah, menyebut bismillah. Jadi dari sesuai dengan judul yang ditentukan, yang disebut oleh muallif Imam Tirmizi, bahwa yang pertama kali sebelum kita makan, Nabi mengajarkan kita mengucap nama Allah, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim atau minimal dengan Bismillah. Jadi terasa penuh barokah. Sedangkan kalau di akhir atau maksud daripada akhir makanannya berbeda. Makanannya makanan yang berbeda. Mungkin makanan yang pertama makanan besar, makanan kedua mungkin hanya buah. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, makanan yang besar kita menyebut bismillah, tapi makanan yang akhir penutup, hidangan penutup, kok enggak terasa barokah? Karena enggak nyebut lagi bismillah. Maka Nabi SAW kasih wanti-wanti, memberikan warning, siapa yang makan enggak baca bismillah, maka akan makan bersama dia setan. Kita kalau makan bersama anjing pun, kita makan bersama anjing saja, jijik. Kita makan, kalau makan kita bersama kambing, kita makan barang kambing yang nggak biasa, samping kambing makan, kita sebelahnya makan. Atau kadang-kadang makanan kita dijilat kucing misalnya. Ikan kita sudah dimakan kucing saja, kita udah nggak mau makan lagi. Bagaimana kalau yang makan bersama kita bukan sekedar najis, bukan sekedar hewan, tetapi justru adalah syaiton ar-rajim, setan yang terkutuk, na'udzubillah min dzalik. Jadi barokahnya terasa hilang karena makannya bersama setan. Jadi hati-hati, jangan sampai makan tidak menyebut nama Allah. Sebagaimana yang sudah pernah Anda sampaikan, ad-dunya mal'unatun, dalam riwayat hadis, dunia itu terkutuk, mal'unun ma fiha,
terkutuk semua yang ada di dalamnya illa aliman wa muta'alliman, kecuali orang yang memiliki ilmu agama, yang belajar ilmu agama, wa dzikrallah wa mawalah, dan juga zikir kepada Allah. Semua dunia yang mengingatkan kita kepada Allah itu tidak terkutuk. Maka kita berusaha agar makanan kita tidak terkutuk. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza akala ahadukum, apabila makan salah seorang kalian, fanasiya, kemudian dia lupa, an yadhkurallaha ta'ala, untuk menyebut nama Allah, ala ta'amihi, terhadap makanannya. Jadi makan karena mungkin terlampau nafsu, terlampau lapar, terlampau enak, sehingga main makan aja nggak pakai baca bismillah. Kata Nabi, dikasih solusi ini bagi kita manusia yang sering lupa. Faliyakul, hendaklah ketika dia lupa membaca bismillah di awal, faliyakul, hendaklah dia berucap membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal makan dan pada akhir makan. Maksudnya kita bacanya bismillah awal wa akhir. Ya Allah, saya menyertakan nama Engkau di awal saya makan dan sampai akhir saya makan. Itu maksudnya. Walaupun kelupaan di awal, di tengah-tengah kita mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu. Itu adalah ajaran baginda. Jadi tidak ada alasan bagi orang-orang yang lalai di awal untuk tidak berzikir di tengah-tengah makan. Nah, begitu pula juga, nah ini juga dalil kita disunahkan, dianjurkan untuk mengqadha, melunasi, menunaikan amalan-amalan yang biasa kita amalkan. Kalau seandainya biasa mungkin pagi hari baca wirdul latif, atau baca hizib apa, atau baca la ilaha illallah 100, baca Quran 1 juz misalnya, maka ketika kita kelupaan atau ada sesuatu kesibukan, kita akan qadha pada waktu berikutnya, sama seperti ini ya. Wa an Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, Umar radhiyallahu anhu dakhala, Sayyidina Umar, sahabat Nabi, ini bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abi Salamah. Abi Salamah adalah jadi Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tirinya Nabi, karena ibunya Ummi Salamah itu dinikah sama Nabi setelah meninggalnya Sayyidina Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Jadi ini anak tirinya Nabi. Annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Umar bin Abi Salamah ini datang masuk ke rumah Nabi, wa indahu ta'am, dan ketika itu indahu, di sisi Nabi ada makanan. Jadi Nabi lagi makan. Faqala udnu ya bunayya, maka Nabi katakan, mendekatlah, udnu, mendekatlah wahai anakku. Nah, begitulah kita kepada anak tiri, anak bawaan. Kalau yang punya anak tiri ini panggilnya ya bunayya, wahai anakku, tetap dianggap sama seperti anaknya baginda. Fasammillah, sini mendekat wahai anakku, sammillah, ucapkanlah nama Allah, sebutlah nama Allah, maksudnya bismillah. Yang pertama suruh bismillah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tanganmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wakul mimma yalika, dan makanlah daripada makanan yang ada di hadapanmu terlebih dahulu. Jadi maksudnya jangan comot-comot. Kalau kita ada di satu nampan atau di meja, mungkin juga di meja makan ada beberapa jenis lauk, makan dulu yang dekat dengan kita, yang ada di hadapan kita. Itu sunnahnya. Jadi apalagi kalau kita makan pakai nampan, jangan ngambil makan nyomotnya di depan orang lain. Itu orang lain akan tersinggung. Yang kedua, kita mengambil hak dia gitu ya. Jadi kita di depan kita. Jadi Nabi ajarkan kepada anak kecil Umar bin Abi Salamah ketika itu masih kecil, dia ya bunayya, wahai anakku, diajarkan adab-adab sunnah-sunnah makan. Yang walaupun bukan perkara wajib, kita juga sunnah-sunnah Nabi SAW sudah kita mestinya, sudah kita terapkan, sudah kita praktekkan, sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita, keponakan kita, cucu kita, ataupun juga dengan murid-murid kita yang walaupun anak-anak, makannya pakai tangan kanan, baca bismillah, makannya kalau lagi berjamaah, dan diajak makan berjamaah. Jadi afdol, sunnah, kalau kita mengajak anak-anak makan bareng dengan kita ataupun berjamaah ya, untuk menerapkan sunnah-sunnah sejak dini, sejak kecil.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min ta'amihi, apabila faragha, selesai daripada makanannya, sudah selesai, sudah habis, qala, maka mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, ini jangan sampai nggak hafal ini ya. Dan bukan hanya diajarkan ke anak-anak. Kalau yang anak-anak aja diajarkan, maka ke bapak-bapaknya anak-anak, kakek-kakeknya anak-anak, om-omnya anak-anak, jelas lebih afdal, lebih utama, lebih layak untuk mengamalkannya. Anak-anak pun yang belum balik kita ajarin di TPA-TPA, di TKA-TKA, di masjid-masjid. Kita ajarin ini cara doa makan, sebelum makan, setelah makan. Tapi justru malah ibu-ibunya atau bapak-bapaknya nggak ngamalin. Ini kebalik ini, yang nggak punya dosa suruh amalan, yang udah punya dosa malah justru tidak mengamalkannya. Nah, jadi sunnahnya kita baca ini setelah selesai makan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini tanda syukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur nanti sama Allah nikmatnya ditambah. Makan nikmatnya itu kenyang, nikmatnya yang pertama, nanti akan Allah tambah kesehatannya, tambah kekuatan untuk ibadah, tambah ketenangannya, tambah rezekinya, tambah taatnya. Pokoknya bertambah kebaikan kalau kita bersyukur. Nah, syukur yang paling mudah, yang pertama kali mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang at'amana, telah memberi kami makan. Jadi saya ini bisa makan dikasih Allah, kembalikan tauhidnya. Saya makan ini bukan dikasih oleh bapak, bukan dikasih ibu, hakikatnya ya. Karena mengembalikan ke Allah. Untuk rasa syukur, mengembalikan tauhid. Saya yang ngasih makan saya bukan bos, yang ngasih makan saya bukan kerjaan saya, yang ngasih makan saya bukan diri saya sendiri, kemampuan saya mencari rezeki, bukan. At'amana, Allah yang memberi saya makan. Jadi setiap kali makan kita memperbaiki iman. Nah, jadi iman kita nggak rusak. Yang ngasih makan saya bukan pembeli, bukan pelanggan, bukan orang tua, bukan suami. At'amana, Allah yang memberi saya makan. Wasaqana, Allah yang telah memberi saya minum. Wa ja'alana minal muslimin, dan telah menjadikan saya orang Islam. Itu juga patut kita syukuri. Nikmat terbesar bukan hanya makan minum, tapi nikmat terbesar kita adalah Allah jadikan kita orang Islam. Nah, ini sudah masuk kepada bahagian kedua daripada bab. Jadi babnya adalah tentang ucapan Nabi sebelum, ya kan? Sebelum makan dan setelah makan. Kalau sebelum makan tadi ada beberapa riwayat yang disebutkan hanya bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah begitu saja, bismillah, yang penting pakai bismillah. Nah, sekarang kita bagaimana dengan doa yang biasa diajarkan kepada anak-anak? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini jangan dikomplain. Jadi sebahagian ada yang nggak mau dengan Allahumma barik lana fima rozaqtana. Itu dalilnya dari mana itu? Nah, Allahu Akbar. Ya Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fima rozaqtana, terhadap apa yang telah Engkau rezekikan, yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada api neraka. Doa ini catat baik-baik, doa ini diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni. Sekali lagi, riwayat Imam Ibnu Sunni, Nabi kalau sebelum makan baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau sebaliknya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bismillah. Nah, jadi ada kelengkapannya. Lagipun doa ini sangat bagus. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi. Jadi nggak perlu bermasalah. Itu hanya menambahkan doa. Bismillahnya tetap kita baca. Allahumma barik lana pelengkapnya. Ya, dalam riwayat Imam Ibnu Sunni. Nah, ini kalau habis makan bacanya, ya tadi yang paling sering, yang paling masyhur, yang kita barusan riwayatkan. Hadis berikutnya, an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rufi'atil maidatu, apabila telah diangkat hidangan, maksudnya udah selesai, makanannya diangkat min baini yadaihi, dari hadapan Nabi. Jadi setelah makan,
nampannya kan diangkat tuh. Atau tempat makannya diangkat kan, setelah selesai, habis, kemudian diangkat. Maka yaqul, Nabi akan membaca doa. Ini doa ketika selesai makan juga. Khususnya ketika sudah diangkat nampannya. Kalau tadi setelah selesai makan, beres, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nanti ketika sudah angkat nampan, baca doanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, katsiran, thayyiban yang baik dan penuh berkah. Pujian yang penuh barokah, ghaira muda'in, yang tidak pernah ditinggalkan atau tidak pernah disimpan. Muda boleh bacanya sebagai riwayat muwadda, tidak pernah ditinggalkan, atau muda tidak pernah disimpan. Pujian maksudnya yang terus mengalir, wala mustaghnan anhu, dan juga pujian yang akan senantiasa kita perlukan. La mustaghnan anhu maksudnya tidak dibutuhkan. Berarti tidak diperlukan, maksudnya diperlukan. Pujian yang senantiasa akan kami senantiasa perlukan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Intinya itu bacaannya begitu ya. Kalau sudah selesai, diangkat nampannya atau piringnya atau hidangannya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'am, memakan makanan, fi sittatin min ashabihi, bersama 6 orang dari kalangan sahabat-sahabat beliau. Jadi pernah suatu saat makan itu berenam. Jadi satu nampan berenam. Ya kan? Ya, sama Nabi jadi bertujuh. Kan fi sittah kan. Jadi berenam itu sahabatnya, sama Nabi 7. Jadi satu nampan itu 7 orang. Faja'a a'rabiyun, datang A'rabi, jadi berdelapan kan. Faja'a a'rabiyun, datang seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab kampung yang tinggalnya di jauh daripada perkotaan gitu ya, tidak tinggal di perkotaan, namanya A'rabi, orang Arab dusun, orang Arab kampung. Fa'akalahu biluqmatain, kemudian dia datang masuk itu, dia makannya langsung dua suap. Sekali makan, lep, langsung 2 suap. Jadi nggak satu suap dikunyah, satu cup dikunyah, enggak. Langsung makan, langsung 2. Masuk, ambil lagi 2. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, lau sama, kalau dia mengucap bismillah lakafakum, niscaya akan makanan itu akan mencukupi untuk kalian. Lau sama, kalau dia mengucap nama Allah, maksudnya ini orang main makan aja, terus makannya kok banyak. Kalau makannya banyak, berarti jatah teman-teman yang lain kan jadi berkurang, cepat berkurang kan. Nah ini makannya yang seperti ini karena nggak baca bismillah, jadi nggak barokah gitu. Bawaannya tuh lapar aja begitu maksudnya. Kok nggak kenyang-kenyang gitu ya. Lah sama lakafakun. Kalau kata Nabi, kalau orang ini tadi baca bismillah, niscaya makanan ini cukup untuk kalian semua. Nah, itu lakafakum. Maksudnya to'am tadi, makanan tadi ya. Nah, hukum membaca bismillah memang saat ketika kita makan berjamaah itu hukumnya sunnah kifayah. Artinya salah satu daripada orang yang makan berjamaah sudah mengucap basmalah, itu sudah mencukupi sunnah kifayah. Tapi bagus sekali kalau masing-masing baca bismillah, itu sangat bagus. Ya, jadi ini Nabi SAW kurang lebih itu memberi komentar ini. Itu ketika orang yang tadi terlihat sangat serakah. Kok makannya langsung 2 suap baru dikunyah gitu ya. Nah, itu makannya agak terlihat maruk ataupun serakah begitu. Kata Nabi, ini karena nggak baca bismillah, jadi nggak barokah. Jadi biasanya orang-orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala tamak, rakus. Itu biasanya begitu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yardha 'anil 'abdi, sungguh ridha, sungguh suka terhadap seorang hamba, an yakulal aklata, ketika dia makan satu makanan,
au yashraba syarbata, atau minum satu minuman, minum sekali minum, makan sekali makan, fayahmadahu alaiha, kemudian ia memuji Allah atas makanan atau minuman itu. Jadi dari hadis ini Allah sangat mudah sekali kalau kita ingin dapat ridhonya Allah. Wa ridwanullahi akbar, ridhonya Allah itu sangat agung, sangat besar. Artinya yang membuat kita ini sangat ingin masuk surga, karena di surga itu tempat Allah menumpahkan ridhonya, kesukaannya. Ridho itu artinya cinta, ridho itu artinya senang, ridho itu artinya setuju, ridho itu artinya restu, itu ridho. Jadi kalau kita sudah dicintai Allah, sudah diridhoi Allah, kalaulah masuk neraka tidak akan panas, karena diridhoi Allah. Sebab malaikat Zabaniyah ada di neraka, malaikat Malik penjaga neraka, atau malaikat-malaikat lainnya yang mengurusi di dalam neraka ternyata tidak terbakar, karena kata ulama karena mereka mendapatkan ridhonya Allah. Nah, jadi kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah cinta, jangankan Allah, kalau orang tua udah seneng nih sama anak, selama orang tua itu mampu dibeliin apa aja, minta apa aja dibeliin, apa aja dibeliin. Kalau orang tua yang ridho, yang sudah seneng banget sama anaknya, asalkan orang tuanya mampu ya, minta apa juga dibeliin, dikasih. Jadi bagaimana dengan Allah yang kemampuannya tidak terbatas? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya tidak terkalahkan, yang nggak pernah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi yang kita cari itu ridho Allah, tuh maksudnya kita benar-benar harus paham dulu bagaimana manfaat mendapat ridho Allah. Kalau ada ridho Allah, kalau Allah ridho, Allah senang, itu walaupun dosa sebesar apapun mudah dimudahkan oleh Allah untuk taubat, untuk kembali, untuk dimaafkan. Tapi kalau Allah nggak ridho, Allah nggak senang, sama seperti orang kafir. Mereka walaupun sedekah miliaran, walaupun berbuat baik sepanjang hidup, tapi mereka kafir. Allah nggak terima sepeser pun. Nggak dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak ridho. Makanya yang kita kejar itu ridhonya Allah. Nah, ternyata salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya Allah selain berbakti sama orang tua, ridho Allah fi ridhol walidain, begitu juga dengan guru. Nah, ini ridho ataupun dengan sholat, puasanya, zikirnya, baca Quran dan sebagainya. Ternyata salah satu ridho yang dijanjikan oleh Nabi, ridho Allah itu ketika kita makan atau minum mengucap alhamdulillah, segala puji milik Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika sekali makan atau sekali minum. Nah, sekali makan ini ada sebahagian yang memang mentafsirkan makan ya setelah makan selesai semua, misalnya kita makan satu piring atau satu nampan bareng-bareng, setelah selesai kita ucap alhamdulillah, itu Allah ridho. Pun ada juga yang sekali makan atau sekali minum tuh sekali nyuap, sekali teguk. Ada yang mentafsirkan begitu. Jadi satu kali makan, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali minum, alhamdulillah. Jadi kalau kata Syekhuna, Syekh Nuruddin, guru beliau, dan Syekh Ismail Usman Zain, itu amalan di antara amalannya yang beliau saksikan langsung, setiap kali satu suap mengucap bismillah. Nyuap yang kedua, bismillah lagi. Nyuap yang ketiga, bismillah. Jadi setiap satu suapan ada bismillahnya agar penuh barokah. Dan ini juga Al-Fakir saya saksikan juga kalau makan bareng dengan Syekh Nuruddin pun juga beliau sering mengamalkan yang seperti ini. Ketika memakan, bismillah. Mengucap lagi, makan lagi, bismillah lagi. Minum juga gitu. Ketika teguk, bismillah. Satu teguk, dua, bismillah. Teguk ketiga, bismillah lagi. Ya begitu ya. Ini tujuannya ketika kita memuji Allah setiap kali kita makan, Allah ridho. Sudahnya kenyang, sudahnya nikmat, sudahnya enak, sehat, Allah ridho lagi. Ya Allah, betapa nikmatnya kita menjadi orang Islam. Mudah sekali dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya dengan makan minum ternyata bisa jadi ibadah dan membuat Allah ridho. Ya Allah, makasih Allah, saya kenyang nih, makasih Allah. Fayahmadu alaiha. Yang walaupun dikasih makan kita sedikit, ataupun juga ini mungkin
karena kita kurang syukur sehingga jadi kadang Allah cabut nikmatnya. Nah, jadi khawatir begitu, jangan sampai Allah cabut nikmatnya. Maka sekecil-kecil nikmat Allah itu tidak ada yang kecil, karena yang kita lihat siapa yang memberinya. Babu maja'a fi qadahi Rasulullah SAW. Babu maja'a, hadis tentang bab mengenai hadis-hadis tentang qadah. Qadah itu cawan, bejana. Kalau kita mangkok kecil itu ya namanya qadah. Atau cawan itu berarti gelas. Ya bentuknya intinya bejana. Bejananya, cawannya, bejananya Rasulullah SAW. An Thabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, qala berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik. Pernah Anas bin Malik akhraja mengeluarkan kepada kami qadaha khosyab, gelas kayu atau mangkuk kecil. Qadah juga bisa bermakna mangkuk kecil ya, yang buat minum, intinya bejana buat air gitu, bejana buat minum. Itu yang terbuat dari khosyab, kayu, ghalidhan, tebal, mudabbaban bihadid, dengan di mudabbab tuh ditambal dengan besi. Jadi mungkin karena retak, akhirnya ditambal. Jadi mudabbab itu artinya ditambal yang retak-retak, itu namanya mudabbab. Yang agak pecah ditambal dengan besi. Jadi kayu yang ditambal dengan besi. Dan kayunya agak tebal. Faqala, maka berkata Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Anas, ya Thabit, wahai Thabit, hadza qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gelas, cawan, ataupun juga mangkuk kecilnya untuk minumnya Rasulullah SAW. Nah, ini cawannya Rasul, ini gelasnya Nabi ini. Jadi dari kayu. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah memberi minum, saqaitu, menuangkan minum kepada Rasul, bihadzal qadah, dengan cawan ini, dengan gelas ini, asyaraba kullahu, minuman semuanya. Saya pernah menuangkan minuman dengan gelas ini, gelas kayu tadi itu, semua minuman. Alma, baik itu bentuknya air, wan nabid, ataupun juga perasan anggur. Ya kalau kita sekarang mungkin jus gitu ya, nabid itu jus anggur, wal asal, atau minumannya madu. Jadi madu tuh diminum. Wal laban, ataupun susu. Jadi itu beberapa jenis minuman yang Nabi minum dengan gelas yang sama. Jadi gelasnya daripada apa? Daripada kayu, kemudian di retak-retaknya itu dikasih besi untuk tambalan. Itu gelasnya. Jadi disimpan oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas memang khodim ya, pengkhidmat. Orang yang khidmat dekat dengan Nabi, maka sampai barang-barangnya Nabi pun dijaga oleh Sayyidina Anas. Pernah kan juga baju, kemudian ada sendal, juga sekarang gelas, Masya Allah. Ini Sayyidina Anas beruntung sekali. Babu maja'a fi fakihati Rasulillah, bab mengenai hadis yang datang tentang fakihah, buahannya Rasulullah SAW, yang dimakan buahnya. An Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala berkata, jadi Abdillah, kalau disebut nama Abdullah saja, kan nama sahabat ada beberapa yang namanya Abdullah. Tapi tapi sudah menjadi ma'ruf, dikenal di kalangan ulama hadis, kalau disebut hanya Abdullah, berarti yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu ya radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Nabi SAW adalah Nabi SAW yakulul qitha'a, memakan qitha', memakan buah timun ya, seperti timun lah begitu, timun, qitha', birrutab, dengan kurma muda atau kurma yang belum matang, kurma setengah matang, rutab. Jadi makannya itu timun dengan kurma. Jadi digabung, kalau digabung, karena qitha' itu sifatnya dingin, rutab itu sifatnya panas begitu ya, kurang lebih lah. Jadi kayak tamar itu kan sifatnya panas, sehingga jadi menggabungkan keduanya itu sangat bagus, menggabungkan antara buah dingin dengan buah panas. An Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya SAW yakulul bittikha,
dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi SAW memakan bitih, semangka. Semangka kalau di Malaysia sebut tembikai. Bir rutop digabung dengan rutop. Jadi tembikai campur dengan dimakannya bareng dengan rutop tadi itu, kurma muda tadi itu. Nah, ini yang dimakan oleh Nabi ya. Jadi bi itu maksudnya menggabungkan keduanya. Jadi makannya bareng. Jadi makan buahnya itu enggak satu-satu tapi dicampur. An Abi Hurairah. Jadi pertama Nabi makan apa? Timun dengan rutop dengan kurma. Kemudian yang kedua, pernah Nabi makan semangka dengan kurma muda. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala berkata, kana nasu bahwasannya adalah dahulu orang-orang idza ra'au awwalas samar, apabila mereka melihat tunas buah pertama kali ketika berbuah pohon-pohon panen. Kan nas di sini adalah orang-orang Ansor, para sahabat yang pekerjaannya banyak yang bertani anggur, bertani kurma. Nah, ketika melihat pertama kali mereka panen gitu ya, awal samar, ketika pertama kali panen buahnya, mereka melihat awal buah tumbuh atau panen, ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan membawa buah-buah pertama kali panen itu kepada Rasul. Masya Allah. Menghadiahkan buah kepada baginda. Nah ini makanya kalau zaman sekarang banyak sekali ketika maulid menghadiahkan kiai, menghadiahkan habaib itu parsel-parsel buah. Mungkin itu ngikut-ngikut seperti orang-orang Ansor atau orang-orang sahabat Nabi ngasih kepada Nabi. Tapi coba lihat mereka saking cintanya sama Nabi, ketika pertama kali panen yang diingat itu Nabi dulu. Masya Allah, luar biasa. Fa'idha akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini hadiah, apabila Nabi menerimanya, Nabi mengambilnya, orang-orang panen pertama kali ini Nabi ambil, Nabi terima, qala, maka Nabi balas dengan apa? Doa. Nah, ini juga sunnah kalau kita dikasih hadiah, didoakan. Orang yang memberi hadiah, memberi bantuan, kita doakan. Kalau ajaran Nabi, kalau ada orang ngasih hadiah, hendaklah kita balas dengan hadiah yang mirip. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kita suruh balas. Tapi kalau nggak bisa, nggak mampu, kita balas dengan jazakallah, itu laki-laki. Jazakillah, itu untuk perempuan. Jazakumullah, itu untuk orang banyak atau orang yang mulia. Kita sebut jazakumullah. Semoga Allah yang membalas kamu. Maka kalau kita mengucapkan itu, kita sama dengan sudah membalas mereka dengan balasan yang berlebih. Karena yang balas langsung Allah. Kalau kita yang balas paling seberapa. Tapi kalau Allah yang balas dunia akhirat, ditanggung oleh Allah. Nah itu kita sunnah. Nah, Nabi doakan biar seneng ini orang-orang datang bawa buah tadi itu, buah pertama kali panen, sama Nabi didoakan, Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah berkahilah bagi kami pada buah-buah kami. Jadi buah itu luar biasa didoakan. Buah-buah kami itu berarti buah-buah yang ada di Madinah, atau buah-buah kami, buah-buah orang-orang yang ngasih Nabi SAW itu Allah berkahi. Jadi kita juga sunnah, ini juga kita doakan kalau ada yang ngasih uang, Allahumma barik lana fi nuqudina, misalnya, ya Allah berkahilah kami pada uang-uang kami. Misalnya ada yang ngasih makanan, Allahumma barik lana fi ta'amina, ya Allah berkahi makanan-makanan kami. Ya kalau orang biasa, nggak hafal, saya nggak tahu bahasa Arabnya, ya udah biar kadang-kadang kita lihat kalau ngasih sebagian pengemis, semoga berkah, itu aja udah cukup. Kita ngikut seperti Nabi seperti itu. Ya Allah semoga berkahi, ya Allah berkahilah bagi kami pada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, ya Allah berkahi kami pada kota kami, Madinah kami. Kota Madinah ini Allah berkahi. Makanya sampai sekarang luar biasa, Madinah penuh barokah, luar apa saja penduduknya barokah, jualannya barokah, semuanya barokah. Barokah karena ada baginda Nabi, didoakan oleh Nabi.
Jadi ini juga afdol kita mendoakan kampung, suatu kampung, semoga kampung ini penuh barokah. Jadi dunia akhirat, kalau barokah itu berarti semoga masjidnya penuh, perempuan-perempuannya menutup aurat, anak-anaknya menjaga ilmu agamanya, kemudian bapak-bapaknya dapat rezeki yang halal. Pokoknya barokah tuh ya penuh dengan kebaikan semuanya. Jadi bukan hanya rezeki yang berlimpah. Bukan, kalau rezeki yang limpah tapi nggak ada kebaikannya, itu tidak barokah namanya ya. Wa barik lana. Jadi kita juga doakan Allahumma barik lana fi Poncolina, karena Anda di kampung Poncol misalnya. Ya Allah, berkahilah pada kampung Poncol kami misalnya, atau yang di Nanggewer, fi Nanggewerina. Ya bikin kalimat sendirilah itu, makan itu bercanda aja. Pokoknya begitulah lebih kurang doanya Nabi SAW. Ya Allah, berkahilah Madinah kami. Karena Anda di Cibinong, Allahumma barik lana fi Cibinongina misalnya itu ya. Wa barik lana fi sa'ina, ya Allah berkahilah kami pada so' kami. So' itu ukuran satu gantang. Satu so' itu sama dengan kalau jadi beras seperti di zakat fitrah 2,5 kilogram atau 3,5 liter, itu satu so'. Jadi satu so' itu 2,5 kilo kalau hitungan beras kurang lebih. Wa fi muddina, dan juga berkahilah pada mud kami. Ada so', ada mud. Satu so' 4 mud. Nah, satu so' 4 mud. Jadi satu mud itu kurang lebih 0,6 kilogram. Kurang lebih ya, 0,6 hampir ke 0,7 kilogram. Jadi ketika berdoa, Nabi juga mendoakan bukan hanya buah-buahannya, berkahi juga dengan kota Madinahnya, berkahi juga dengan alat takarnya. So' itu alat takar, alat ukurnya. Ya Allah, berkahilah kiloan-kiloan kami, kalau kita sekarang gitu. Ya Allah, berkahilah literan-literan kami. Nah, mungkin karena literan bensin kita kurang barokah, itu kan, sehingga jadi mahal mungkin. Sehingga jadi ada yang nipu dengan takarannya, dengan kiloannya, dengan literannya. Ada yang menipu itu karena kurang didoakan barokah. Nah, terus kemudian Nabi SAW berdoa secara umum, Allahumma inna Ibrahim. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim, maksudnya Nabi Ibrahim, abduk wa khaliluk wa nabiyuk. Nabi Ibrahim itu hambamu, kekasihmu, dan nabimu. Wa inni, dan sesungguhnya saya, abduk wa nabiyuk. Saya juga hambamu dan nabimu. Ini tawadhu Rasulullah kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim disebut 3, hamba, kekasih, nabi. Tapi nabi hanya nyebut 2 aja. Saya ini hambamu juga nabimu. Jadi sama-sama nabi. Tapi Nabi Ibrahim kan kekasihmu. Padahal beliau juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud Nabi berbicara tentang Nabi Ibrahim dalam doanya? Wa innahu da'aka li Makkah. Sesungguhnya Ibrahim telah berdoa kepadamu untuk kota suci Mekah. Jadi warzuqhum minats tsamarati man amana, kata Allah, kata Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ya, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini, kota Mekah, baladan amina, negeri yang aman. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Nah, mestinya keyakinan ini yang masuk dalam hati para kaum muslimin yang ada di Mekah. Nggak bakal corona ada di sono, mestinya. Kalau yakin dengan doa Nabi Ibrahim, aman zohirnya, aman batinnya, gitu ya. Terus kemudian, warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berilah rezeki penduduk kota Mekah dengan buah-buahan. Nah, kata Nabi Ibrahim, itu dalam Al-Quran itu disebut. Dan Nabi Ibrahim minta yang dikasih rezeki buah-buahan dari penduduk kota suci Mekah itu hanya man amana minhum billah wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman saja ya Allah yang dikasih rezeki buah-buahan. Tapi Allah katakan, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabis sa'ir ya. Yang kata Allah SWT, orang yang kafir juga akan aku beri rezeki sebentar. Maksudnya selama di dunia tetap mereka dapat rezeki dunia. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah, maka kita lihat Mekah walaupun nggak punya kebun, nggak punya sawah, tapi Masya Allah makanan apa aja ada di Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah.
Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa karena cinta dengan kota Mekah, didoakan itu Mekah, saya juga ya Allah berdoa kepadamu untuk kebaikan kota suci Madinah. Bimithli ma da'aka bihi li Mekah, dengan seperti semisal doa yang beliau panjatkan kepadamu untuk Mekah. Wa mithlihi ma'ahu, dan 2 kali lipat semisalnya bersama doa Ibrahim. Jadi maksudnya kalau Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berilah keamanan dan rezeki bagi penduduk Mekah, khususnya rezeki buah-buahan. Ya Allah, saya doa seperti Nabi Ibrahim dan tambah 2 kali lipat doa. Makanya Madinah itu lebih terasa lebih terasa sendu, lebih terasa merindukan begitu, lebih kurang. Karena memang barokahnya 2 kali lipat didoakan oleh Nabi, dan karena Rasulullah SAW ada di sana. Qala thumma yad'u, kata Sayyidina Abu Hurairah nih yang ceritakan, setelah dikasih orang-orang Ansor ini ngelihat buah pertama kali muncul dihadiahkan kepada Nabi. Nabi berdoa barokah tadi itu, barokah buah, barokah Madinah, barokah takarannya. Maka juga berdoa secara umum semua Madinah, saya minta ya Allah aman dan juga penuh rezeki 2 kali lipat daripada Mekah. Qala thumma yad'u, kemudian setelah berdoa, coba lihat Nabi setelah dikasih hadiah itu, Nabi membalasnya dengan doa yang pertama, kemudian Nabi menyenangkan hati mereka, yad'u asghara walid yarahu, asghara walidin yarahu. Nabi memanggil anak yang paling kecil yang beliau tengok, yang beliau lihat. Yang beliau lihat ada anak yang paling kecil mana? Sini. Beliau panggil, yad'u, sini Dek, sini Nak. Disuruh dekat. Fayu'tihi dzalika tsamara, maka beliau kasih buah-buahan tadi itu kepada anak-anak kecil. Ini luar biasa akhlak kepada anak kecil, apalagi anak sendiri gitu ya. Maksudnya ini anak dikasih makanan buah-buahan tadi itu, jadi senang dapat dari Rasul gitu ya. An Rubai' binti Mu'awwidh radhiyallahu taala anha, qalat, berkata, Sayyidatuna Rubai' binti Mu'awwidh berkata, ba'athani Mu'adz ibnu Afra, Mu'adz bin Afra mengirim saya perang Badar gitu ya. Mu'awwidh dengan Mu'adz, ini Mu'adz bin Afra ini menyuruh Sayyidatuna Rubai' memerintahkan mengirim biqina'in min rutab, dengan 1 mangkok. Qina di sini artinya mangkuk. Dengan 1 mangkok daripada kurma rutab, kurma muda. Nah, ini kita bahas tentang buahnya Nabi, rutab ya. Wa alaihi ajrun min qitha'i zughbin. Dan di atasnya, di atas kurma, jadi 1 mangkok itu ada rutopnya, ada kurma mudanya tadi itu, dan di atasnya ada ajrun min qitha'i zughbin, yang kecil-kecil daripada qitha, daripada timun yang baru matang. Nah, jadi qitha itu timun yang pertama kali, zughbin itu artinya yang pertama kali matang. Itu namanya zughbin. Jadi qitha adalah timun. Ya tadi kita di awal hadis ada ada Rasulullah pernah makan rutab dengan timun. Nah ini dikasih oleh Sayyidina Mu'adz bin Afra melalui Rubai', seponakannya. Wa kana Nabi SAW yuhibbul qitha, dan Nabi SAW itu